Shalom dan selamat datang ke kebaktian online SIB Kaliangau. Kalau ini merupakan kali pertama Anda bersama dengan kami sangat mengalu-alukan kedatangan Anda. Kami senang sekali mengajak jemaat semua untuk mengikuti kebaktian atas talian ini dari awal sehingga selesai. Tanpa membuang masa, mari siapkan diri kita untuk memulakan kebaktian. Selamat berbakti. Shalom, apa kabar semua? Puji Tuhan, sekali lagi kita punya kesempatan bersama-sama beribadah pagi hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah, mari saya ajak semua untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang dengan penuh pujian syukur atas kasih dan kemurahan-Mu sepanjang yang kami lalui dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami senantiasa menikmati berkat-berkat-Mu sepanjang kami menikmati kehidupan ini. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah kami. Kami mohon Engkau menyertai kami daripada permulaan, pertengahan hingga ke akhirnya. Biar hanya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama lafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan daripada hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji.
bagi Sang Raja sampai selama-lamanya. Shalom, pembacaan pada hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 2 ayat 12 hingga 16. Ayatnya berbunyi seperti ini. Sebab Tuhan semesta alam telah menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbanting di Basan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Ayat seterusnya pembacaan kita terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga 18. Tajuk besar, hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamaian, beramah, penurut, penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat terakhir, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sekian dari saya pembacaan. Haleluya. Tuhan hadir di sini. Mari kita mengucapkan. Tuhan hadir di sini bersama malaikat surga, nyata kemuliaannya atas kita. Roh Kudus kan bekerja dengan luar biasa. Haleluya, haleluya, mujizat dinyatakan. Tuhan hadir di sini bersama malaikat surga, nyata kemuliaannya atas kita. Roh Kudus kan bekerja dengan luar biasa. Haleluya, haleluya, mujizat dinyatakan. Masyurkan namanya dengan puji-pujian, penuhi baiknya dengan tari-tarian. Kibarkanlah panji, panji kebesarannya. Sebab musuh gementar bila dengan namanya. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus Sang Raja. Haleluya, haleluya, kota benteng yang teguh. Haleluya, haleluya, Yesus gagah perkasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus pemenang. Tuhan hadir di sini bersama malaikat surga, nyata kemuliaannya atas kita. Roh Kudus kan bekerja dengan luar biasa. Haleluya, haleluya, mujizat dinyatakan. Majukan namanya dengan puji-pujian, penuhi baiknya dengan tari-tarian. Kibarkanlah panji, panji kebesarannya. Sebab musuh gementar
Shalom, salam damai dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan lihat kepada 6 tanda untuk tahu sama ada Anda diselamatkan. Hal ini berkaitan dengan kepastian bagi keselamatan. Bagaimana saya tahu sama ada saya benar-benar diselamatkan oleh Allah? Ini adalah soalan yang tepat dan baik untuk dikemukakan karena di dalam Alkitab setiap orang Kristen diminta untuk memeriksa dan menguji diri mereka sendiri. Adalah satu kemestian untuk mengetahui sama ada diri kita secara pribadi sudah benar-benar diselamatkan ataupun tidak. Pertama, mengetahui bahwa Anda diselamatkan bermula dengan mengetahui yang Anda beriman kepada Yesus. Seluruh isi Alkitab memberi arahan agar kita menguji diri untuk mengetahui sama ada kita berada dalam iman ataupun tidak. Sebagai contohnya kita perhatikan dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5 hingga 6. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, jika Anda membaca petikan tersebut dalam konteksnya, hal yang paling banyak disebut ialah berbuat baik dan melakukan sesuatu untuk kebenaran. Untuk tujuan pribadi kita lihat ayat, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Dalam iman di sini bukan merujuk kepada iman secara generik ataupun umum, tetapi merujuk kepada iman dalam Yesus Kristus. Karena seperti yang disebutkan di baris berikutnya, atau adakah kamu tidak yakin akan dirimu sendiri bahwa Yesus Kristus ada di diri kamu, di dalam diri kamu? Saudara, dari kasih dalam Kristus, keselamatan wujud oleh kasih karunia dan juga melalui iman di dalam Kristus. Kita diselamatkan dengan mempercayai Yesus Kristus dan Injil-Nya. Sekiranya Anda tidak benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Dia datang ke bumi, bahwa Dia mati di atas kayu salib, bahwa Dia bangkit dari kubur, dan bahwa Dia menawarkan pengampunan dan kehidupan baru kepada semua orang yang percaya, maka Anda tidak yakin dengan keselamatan Anda. Sekiranya Anda mempercayai apa yang Alkitab katakan tentang Yesus, maka ada sebab kukuh untuk Anda yakin bahwa Anda telah diselamatkan. Kedua, ketaatan dapat diperhatikan dalam kehidupan orang-orang yang benar-benar diselamatkan. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, hanya karena Anda percaya bahwa Anda diselamatkan, tidak berarti Anda sebenarnya diselamatkan. Kita dengan mudah memperbodohkan diri sendiri dengan berpikir bahwa kita mempunyai keselamatan, tetapi pada hakikatnya kita tidak. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23, Yesus memperingatkan kita bahwa akan ada orang yang menganggap mereka diselamatkan, tetapi sebenarnya tidak. Kita lihat bersama-sama ayat ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, di sini Yesus memberi kita ujian yang sangat hebat untuk melihat apakah kita benar-benar diselamatkan oleh Allah ketika Dia menyatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sepanjang isi Alkitab, satu ujian untuk memastikan keselamatan yang diberikan kepada orang
Kristen adalah ujian ketaatan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 hingga 6 sekali lagi memberitahu kita bagaimana kita dapat mengetahui apakah kita benar-benar diselamatkan oleh Allah. Ayat ketiga, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, ujian keselamatan jelas di sini. Kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sekiranya Anda tidak pernah mentaati Allah, jika Anda tidak mempunyai keprihatinan untuk melakukan kehendak-Nya, jika hidup Anda tidak menggambarkan kehidupan Yesus, atau jika Anda terus berjalan dalam kegelapan, maka tidak ada keperluan untuk jaminan iman. Kita perlu berhati-hati untuk tidak membuat kesimpulan berdasarkan kepada satu ayat sahaja, tetapi apa yang kita buat adalah kita lihat konteks seluruh kitab suci. Tidak ada seorang pun antara kita yang dapat mematuhi Allah dengan sempurna. Tidak ada antara kita yang mampu mengasihi Yesus seperti yang sepatutnya sepanjang masa. Sebab itu, ketaatan sahaja bukanlah satu-satunya ujian untuk mengetahui sama ada iman Anda itu benar ataupun tidak. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, orang Kristen sejati berbuat dosa. Tetapi orang Kristen sejati juga mempunyai keinsafan terhadap dosa, mengakui itu dan bertaubat. Yang ketiga, Anda boleh tahu jika Anda diselamatkan sekiranya ada keinsafan, pengakuan, dan pertaubatan. Walaupun ketaatan menyumbang kepada jaminan keselamatan kita juga dapat mengetahui bahwa kita benar-benar diselamatkan bila kita secara berkala memiliki keinsafan akan dosa dan mengakui itu dan bertobat. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 hingga 10 dan juga 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga 3 menjelaskan. Bermula dengan 1 Yohanes 1:5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat ke-8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat yang ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sehingga 3. Ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayat yang ketiga, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, Yohanes memberi satu keseimbangan dalam petikan ayat-ayat ini.
Mulanya dia bercakap tentang cara hidup. Kita mesti hidup dalam terang dan bukan dalam kegelapan. Ini bermaksud kita mesti hidup dalam kebenaran dan kekudusan, bukan melanggar prinsip-prinsip Allah dan hidup berdosa. Hidup di sini membawa maksud kehidupan kita sehari-hari, bukan tindakan yang pernah kita ambil. Jika Anda masih hidup dalam kegelapan setiap hari sebagai gaya hidup, sebagai pembawaan diri, inilah tandanya keinsafan Anda itu palsu. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, tetapi walaupun kita hidup dalam terang, ini tidak bermaksud kita adalah sempurna. Malah kalau kita katakan yang kita hidup dalam terang tanpa sebarang dosa, kita sebenarnya berbohong dan menunjukkan bahwa kita sebenarnya belum diselamatkan. Bila kita berbuat dosa, Yesus hadir menjadi pendamai bagi kita. Kita jangan setakat mengakui dosa tetapi tidak bertobat. Karena kita harus kembali kepada ketaatan. Keempat, kita dapat jaminan keselamatan jika berlaku pengudusan. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita tidak akan berdosa setelah kita diselamatkan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kita seharusnya semakin hari semakin sedikit melakukan dosa setelah kita diselamatkan. Kita dibenarkan pada saat kita bertaubat. Dan apabila kita dibenarkan, kita juga akan memulai hidup yang lebih bermakna dalam Kristus. Saudara-saudari, pembenaran adalah apa yang Allah berikan sepenuhnya kepada kita melalui Yesus Kristus. Pengudusan adalah proses menjadi kudus dan belajar untuk hidup dari berkat-berkat yang telah kita terima sepenuhnya dalam Yesus. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 hingga 11 misalnya, Petrus mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Allah kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah bersungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikurniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, orang-orang Kristen adalah pengikut sifat Yesus. Dan sebab ini kita harus melakukan usaha untuk menambah kebajikan iman dengan kekudusan yang semakin matang dan terus berjalan bersama dengan Allah. Karena jika semua sifat-sifat ini ada padamu dan berlimpah-limpah, kita bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi meneguhkan panggilan dan pemilihan kita. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, tidak dinafikan akan ada saat-saatnya orang Kristen mundur. Tetapi Anda seharusnya sudah mempunyai jaminan iman dan tahu bahwa Anda telah benar-benar diselamatkan oleh Allah jika hidup Anda sudah berubah dan jika Anda terus-menerus mencari cara agar terus berjalan dalam terang bersama Kristus dan bukan sebaliknya. Kelima, mengasihi Allah dan mengasihi orang lain adalah tanda keselamatan. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, bila kita berbicara tentang jaminan keselamatan, akan ada kepincangan yang besar sekiranya kita tidak menyentuh tentang kepentingan kasih. Mematuhi perintah Allah pada hakikatnya bermaksud mengasihi Allah dan manusia, sesama manusia. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga 15 menyatakan,
Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, tidak ada antara kita yang mampu mengamalkan ini dengan sempurna. Itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Bagaimanapun hal ini memberi kita lebih keyakinan tentang jaminan keselamatan kita, karena setiap kasih sejati untuk Allah datang dari Kristus dan pekerjaan Roh-Nya. Sekiranya Anda sama sekali tidak mengasihi Dia, maka Anda bukanlah seorang Kristen. Tetapi kenyataan bahwa Anda tidak dapat mengasihi Dia dengan sempurna hanya menunjukkan yang Anda berdosa. Dan dalam dosa Anda mustahil untuk mengasihi Allah sama sekali tanpa pertolongan Roh Kudus. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, walaupun Anda mungkin merasa bersalah tentang fakta ini, Allah adalah lebih besar dari kerisauan Anda dan telah mendasarkan keselamatan Anda pada kesempurnaan Yesus sendiri. Keenam, dan yang terakhir, Anda merasa damai tentang keselamatan Anda karena ketekunan bergantung kepada Allah. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, salah satu tanda atau bukti keselamatan utama adalah ketekunan, diligence, perseverance. Ini bermaksud mereka yang benar-benar diselamatkan akan bertahan sehingga akhir. Mereka akan terus teguh dalam iman. Mereka dalam Yesus. Mereka akan terus taat. Ada keinginan untuk terus melakukan pertaubatan. Mereka akan terus disucikan. Mereka akan terus mengasihi Allah dan manusia. Dan tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Allah. Sekiranya seseorang menyerah dan tidak kembali kepada Kristus, itu tidak bermaksud mereka kehilangan keselamatan mereka, melainkan menunjukkan bahwa mereka tidak pernah diselamatkan dari awal-awal lagi. Oke, namun begitu, ketekunan kita bergantung sepenuhnya kepada anugerah dan belas kasihan Allah sendiri. Bukan daya usaha kita, tapi anugerah. Allah sendiri yang mencari kita, bukan kita yang berusaha untuk mendapatkan Allah, tapi Allah yang anugerahnya yang membuatkan Allah mencari kita. Setiap orang-orang yang ada di dunia ini dicari oleh Allah. Sebagaimana Allah mencari seekor domba yang sesat. Dalam Filipi pasal 1 ayat 6, dinyatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dalam Kolosi pasal 1 ayat 21 sampai 23, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, Allah akan mempersembahkan kita suci dan tidak bercela di hadapan Allah. Dan kamu akan tahu apakah kamu benar-benar diselamatkan jika memang kamu terus bertekun dalam iman. Seperti yang dijelaskan oleh Yudas pasal 1 ayat 24 hingga 25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara
kekasih dalam Kristus. Oleh itu, bagaimanakah Anda dapat mengetahui jika Anda benar-benar diselamatkan oleh Allah? Bagaimana Anda dapat memiliki jaminan keselamatan? Kita mesti memeriksa diri kita sendiri. Secara pribadi, kita mesti lulus ujian iman. Tetapi pada akhirnya kita harus yakin dengan kebenaran bahwa Allah setia, walaupun kita kadang-kala tidak setia. Allah adalah satu-satunya sebab kita diselamatkan. Percayalah kepada Allah untuk keselamatan Anda. Dan bersukacitalah dengan jaminan yang Dia sendiri mampu berikan. Sekian perkongsian firman Tuhan. Diharapkan apa yang kita pelajari kali ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sementara menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Shalom, salam damai dalam kasih Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepadamu. Atas kasih-Mu
Puji Tuhan, kita sudah menikmati ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari saya mau ajak kita untuk berdoa beberapa hal secara khusus. Pertama, kita doakan untuk semua jemaat Tuhan agar tetap berada di dalam hadirat-Nya walaupun sedang menghadapi berbagai dugaan dalam kehidupan. Kedua, kita berdoa untuk pendidikan di negara kita Malaysia, supaya anak-anak kita berkembang secara holistik, baik di dalam akademik, dalam kemahiran, dan juga perkembangan watak, kesehatan, ataupun hubungan antara sesama. Kita juga doakan bagi pelayanan di kalangan muda-mudi, secara khususnya bagi suku kaum Mendrik yang kaum asli di Gua Musang di Kelantan, supaya mereka terus bertumbuh dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Keempat, kita doakan bagi kepimpinan kerajaan negara Malaysia yang baru, supaya mereka semua diberi hikmat untuk menangani pandemik dan juga ekonomi negara. Kita juga terus berdoa bagi jemaat Tuhan khusus di KSIB Kaliangau, supaya terus tekun di dalam ibadah doa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan seterusnya kita doakan anak-anak sekolah minggu kita yang walaupun tidak dapat beribadah dan tidak dapat bertemu sudah hampir 2 tahun, namun supaya mereka tetap tekun dan siap untuk mengikuti ibadah-ibadah secara maya. Kita seterusnya akhirnya kita doakan persembahan yang sudah dan kita berikan supaya semuanya berjalan dengan baik. Mari saudara-saudari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang mencipta langit dan bumi, yang berkuasa, yang perkasa. Kami sangat bersyukur karena kami memiliki Allah yang sedemikian berkuasa, yang mengasihi kami. Tuhan, dalam kesempatan ini kami mau berdoa supaya setiap jemaat-Mu Bapa tetap berada di dalam hadirat-Mu. Walaupun pada saat ini Tuhan, kami sedang menghadapi banyak rintangan, banyak godaan secara khususnya. Tetapi kami mohon Engkau terus kuatkan kami, tetap setia dan melayani Engkau. Demikian juga Bapa, kami mau berdoa bagi pendidikan di negara kami Malaysia ini, agar supaya anak-anak kami dididik secara holistik di dalam perkembangan, di dalam akademik, di dalam kemahiran, perkembangan watak, kesehatan, dan hubungan sesama mereka. Bapa, kami juga mau berdoa pagi hari ini untuk pelayanan di kalangan muda-mudi secara khususnya, muda-mudi dari suku kaum Mendrik yang ada di Gua Musang, Kelantan, agar mereka terus bertumbuh di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi pagi hari ini untuk kepimpinan negara atau kerajaan negara kami yang terbaru ini Tuhan, supaya Engkau bekalkan mereka dengan hikmat kebijaksanaan menangani pandemik dan juga keadaan ekonomi negara kami. Bapa, terima kasih. Demikian juga saat pagi hari ini kami juga mau berdoa khusus bagi SIB Kaliangau jemaatnya Tuhan. Kami terus persembahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Walaupun kami tidak dapat bersama-sama dalam ibadah, tetapi kami di dalam gereja, tetapi kami tetap bersyukur karena Engkau membuka cara yang lain untuk kami dapat beribadah bersama. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan jemaat-Mu di SIB Kaliangau ini dalam tangan-Mu.
supaya mereka terus tekun dan tetap berkembang dan terus memperbaiki hubungan mereka dengan Engkau hari demi hari. Bapa, kami juga mau berdoa dalam kesempatan ini bagi anak-anak sekolah minggu kami, supaya mereka juga terus berkembang, terus mau mengenal Engkau, dan walaupun juga mereka tidak dapat bersama-sama dalam ibadah mereka di dalam pertemuan secara pribadi, tetapi kami bersyukur ada caramu khususnya melalui alam maya untuk bersama-sama dengan mereka. Oleh itu Tuhan, kami terus berdoa supaya anak-anak sekolah minggu diberi kerinduan dan senantiasa mau bersama-sama di dalam setiap acara yang dikendalikan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa pagi hari ini Tuhan, bagi persembahan yang sudah dan sedang kami kumpulkan. Kami serahkan semua itu dalam tangan-Mu, biar semuanya Tuhan dapat dipergunakan sesuai dengan rencana-Mu, dan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih karena kami tahu Engkau Allah yang baik, dan Engkau sendiri yang memastikan setiap kebutuhan kami, setiap keperluan kami, setiap yang kami ingin laksanakan demi untuk kemuliaan-Mu akan Engkau pastikan terlaksana. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Terima kasih karena kami sudah bersama-sama memuliakan Engkau, beribadah bersama, dan Engkau sudah mengajar kami lewat firman-Mu. Tuhan, bentuklah kami terus-menerus, sertai kami, karena kami hanya dapat berjalan dengan penuh dalam pimpinan-Mu, dan akan senantiasa berkembang dalam iman percaya kami jika kami bertahan dan tetap setia untuk bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa di surga, termulialah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua perjalanan hidup kami. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita meneruskan kehidupan kita dan menikmati pimpinan kasih Allah dan juga kemuliaan, ada penyertaan dan segala berkat-berkat oleh Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan kuasa Roh Allah dalam kehidupan kita sampai Maranatha. Amin. Terima kasih karena sudah bersama dengan kami dalam kebaktian atas talian ini sehingga ke penghujungnya. Saya yakin kita semua sudah diberkati dengan pujian pengembahan dan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Sebelum mengakhiri kebaktian ini, ingat, jaga diri dan kekal selamat. Tuhan memberkati dan selamat berehat. Jumpa di minggu seterusnya. Bye.